Drama putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi syarat batas minimum calon presiden Capres dan calon wakil presiden Cawapres membuat sejumlah pihak terkejut. Putusan itu dibacakan oleh MK dalam sidang yang digelar di Jakarta, Senin 16 Oktober 2023. MK menolak gugatan uji materi syarat batas usia minimum Capres dan Cawapres yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI sebelumnya menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, MK menolak syarat usia Capres dan Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Gugatan yang ditolak tercatat sebagai perkara nomor 29 Gami PUU-21 Romawi Gami 2023 yang diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Dedek Prayudi, Antoni Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaning Tias, dan Mikhail Gorbachev. Mahkamah berpendapat penentuan usia minimal Capres dan Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Di sisi lain, MK justru mengabulkan gugatan perkara nomor 90 Gami PUU-21 Romawi Gami 2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta bernama Almas Sekbiru. MK dalam putusan perkara itu menyatakan seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun. Dengan demikian, pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. MK menyatakan putusan ini berlaku mulai pemilu presiden 2024. Putusan yang kedua dinilai bisa memuluskan jalan figur politik yang digadang-gadang bakal terjun Pilpres. Sosok itu adalah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Anak sulung Presiden Joko Widodo itu dalam sepekan lalu mendominasi pemberitaan karena dianggap layak disandingkan sebagai bakal calon wakil presiden Cawapres. Bahkan di beberapa daerah muncul baliho sampai reklame yang menampang wajah Gibran bersebelahan dengan bakal Capres dan Koalisi Indonesia Maju Kim Prabowo Subianto. Padahal saat ini, Gibran merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Partai berlambang banteng bermoncong putih itu sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres. Sebelum putusan MK, peluang Gibran masuk ke dalam bursa Pilpres 2024 masih tertutup karena usianya belum memenuhi persyaratan. Namun, kini setelah putusan itu maka pintu buat Gibran sangat terbuka. Menurut peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, putusan MK itu memang melapangkan jalan buat Gibran melenggang sebagai kontestan pada pemilihan presiden mendatang. Akan tetapi, dia menilai masih terdapat satu hal lagi yang tidak boleh dikesampingkan. Bawono menilai meski putusan MK melapangkan jalan bagi Gibran menuju Pilpres 2024, tetapi restu Jokowi tetap harus didapat. Di sisi lain, Partai Gerindra mengakui menjalin komunikasi dengan Gibran Rakabuming Raka setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Adapun MK memutuskan seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum, adapun usia Gibran 36 tahun. Namun,
Muzani enggan membeberkan isi komunikasi itu. Sebab, Muzani mengaku bukan dirinya yang menjalin komunikasi dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengakui bahwa peluang Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto terbuka. Peluang ini muncul setelah MK mengabulkan gugatan mahasiswa Universitas Surakarta Almas Sabiru Rea terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.